termenung itu seperti apa ya? Seperti orang patah hati itu dia berusahanya. Orang jatuh cinta terus dia patah hati gitu. Dimakan nasi rasanya pahit, dia makan ini. Kayak begitu saya lihat justru UMKM kita yang di tingkat bawah. Kalau kita kelaskan dia, itu yang kelas C ke bawah lah. Tapi yang kalau kelas A dan kelas B-nya UMKM ini, mereka justru bertempur. Mereka justru berlari. Makanya timbullah bermacam-macam. Mereka melihat peluang, oh ya orang kesulitan APD. Mereka mencari APD. Orang kesulitan mencari senter rekening misalnya kan. Ada mencari senter rekening. Bermacam-macam. Nah itu pengusaha-pengusaha yang kelas A-nya. Yang mereka juga, tanda kutip, mereka juga mempunyai modal yang stay yang ada di dalam tabungannya mereka juga. Jadi mereka bertempur tuh. Nah, pengusaha yang kelas B-nya masih melihat-lihat jauh. Jadi kalau kita lakukan ini nanti akan begini, kalau kita lakukan nanti akan begini gitu. Jadi antara apa ya? Antara ragu dia untuk melakukan usahanya. Nah, kalau yang kelas C-nya ini kelas di bawah ini ini memang agak lama dia termenungnya kok begini kita ya. Kemarin saya ketemu juga dengan orang-orang warung. Saya ngobrol, ada sekitar 10 warung yang saya ngobrol kemarin, dan saya tanya langsung kepada mereka ini, ya memang jauh omsetnya mereka itu turun sekali, memang jauh sekali. Malah sebenarnya untuk biaya operasional warungnya sendiri sebenarnya juga tidak terlalu menutupi. Dikarenakan selama ini mereka mengandalkan truk jalan di situ. Terus yang kedua angkutan orang beli mineral, orang beli rokok, beli apa dan lain-lain gitu. Nah itu yang terjadi di usaha yang kelas C itu yang kebaikan. Oke, jadi sebenarnya memang ada sebagian yang justru sekarang bahkan masih merenung gitu ya, Dea. Ada beberapa yang masih merenung, ada yang mungkin sudah melihat peluangnya gitu ya, Dea. Campur-campur rasanya mungkin kondisi UMKM kita saat ini gitu ya, Dea. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak panelis, saya ingin coba menyapa dulu rekan-rekan di YouTube karena kita sudah masuk on air. Saat ini selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, saya Fatur sebagai moderator dari sesi kali ini. Sudah bersama kami semua dalam FGD ini ada Pak Masrul Koto, ada Pak Riza Damanik, Pak Ricardo Panjaitan, dan juga Pak Leonard dari Smisco. Dan kita saat ini baru saja berjalan, kita baru saja mendengarkan sesi dari Pak Masrul Koto yang berbicara tentang kewirausahaan, bahwa sebenarnya UMKM pun tetap ada peluang gitu ya, Dea, tetap ada peluang gitu. Tapi memang kondisi ini mengejutkan, Dea, sebenarnya, Dea, mengejutkan. Sehingga masih ada beberapa yang merenung, masih ada beberapa yang mungkin juga masih melihat-lihat gitu ya, Dea. Tapi sudah ada yang bisa memanfaatkan peluang. Apa pesan Uda berarti tidak untuk para UMKM ini? Jadi tambahan Uda sebenarnya ya sedikit lagi. Dari 100% UMKM ini, kalau yang saya lihat itu sekitar 30% itu sudah mulai bergerak. Nah, udah mulai mereka ini bergerak, udah mulai lagi mereka ini yang berusaha gitu. Memang yang agak ribet itu sebenarnya memang agak di bawah. Kalau yang di kelas kelas A, kelas B lah kalau kita kelas-kelaskan ya. Nah, ini mereka bisa gampang mencari akses, gampang mencari informasi, gampang mencari juga tempat bertanya gitu. Tapi UMKM di bawah itu dia tiap hari dicekokin hoax terus lah macam-macam. Nah ini yang kemarin itu yang saya lihat. Jadi perlu kita lakukan strategi gitu Mas, memberikan pesan-pesan semangat kepada UMKM yang terutama yang kecil ini ya, supaya mereka tidak patah semangat. Nah terus juga yang lain ini khusus yang untuk pemerintah ini saya lihat ya ini memang perlu kelonggaran dan kelincahan. Nah, terutama soal kaitan dengan aturan, kaitan juga dengan regulasi yang agak menghambat. Nah, ini juga penting ini pemerintah menyikapinya. Tapi yang sangat terpenting sekali adalah bagaimana mengawal mereka ini. Bagaimana caranya, saya yakin pemerintah punya strategi lah untuk mengawal para UMKM kita di bawah.
Yang penting adalah semangatnya. Jadi insya Allah ini 30% dari UMKM kita yang ini mereka sudah mulai bergerak lah. Baik, terima kasih Uda. Saya rasa itu adalah sebuah pembukaan dari salah satu panelis kita yang sangat menarik, bahwa memang kondisi UMKM kita sebagian juga masih ada yang dalam melihat dulu, ada yang sudah memanfaatkan peluang, bahkan tadi Uda Masila menyebutkan angka 30%. Saya akan coba melanjutkan ini ke Pak Riza Damanik. Selamat siang Pak Riza. Pak Riza Damanik ini adalah Ketua KNTI, dan kita akan mendengar sebenarnya dari sudut pandang nelayan dan perikanan barangkali gitu ya Pak Riza ya. Ya. Silakan Pak Riza, waktu dan tempat. Selamat siang Mas Fatur ya, Pak Leo, Pak Masril, Pak Ricardo, dan semua yang hadir dalam sore hari ini. Saya senang sekali tadi Pak Uda Masril Poto sudah mengawali dengan temuan-temuan di lapangan. Persis saya kira apa yang dilakukan oleh anggota-anggota kami di sejumlah daerah seperti itulah lebih kurang ya. Jadi kesan saya dalam beberapa kesempatan menyampaikan di saat terjepit itu ternyata nelayan makin kreatif, lebih kurang begitu. Jadi masyarakat kita ini dinamis gitu ya. Dalam kondisi apapun dia akan merespon dengan upaya-upaya untuk memperkuat dirinya, ekonominya, ya masyarakatnya begitu. Saya kira ini satu tradisi yang baik. Gitu, ya. Saya ambil contoh misalnya di Indramayu, anggota kami di Indramayu itu umumnya pembudidaya ikan. Ya, ada 2 komoditas yang dibudidayakan di sana. Ada udang, ada juga diantaranya bandeng begitu ya. Dalam waktu yang cukup lama dalam berbudidaya, ini bukan baru 1-2 tahun mereka berbudidaya, jadi sejak lahir juga lingkungannya sudah banyak budidaya tambak udang di sana ya. Biaya paling besar dari budidaya itu adalah pakan biasanya. Ya, pakannya yang mahal begitu, lalu juga di banyak kesempatan juga ada risiko lingkungan di sana. Nah, di tengah pandemi ini anggota kami di Indramayu misalnya ya itu meluncurkan satu inovasi pakan alami begitu ya, pakan cair alami yang digunakan untuk budidaya udangnya, yang sekarang biasanya itu butuh waktu 3 bulan untuk panen udangnya, sekarang bisa 2 bulan ya. Nah, dengan demikian secara waktu dia efisien, biayanya juga murah karena diambil dari bahan-bahan organik yang ada di sekitarnya begitu untuk beradaptasi. Tadinya idenya beradaptasi dalam situasi krisis ini di mana harga-harga mahal begitu, lalu di saat yang sama juga pembelian menurun begitu ya. Resiko ini mereka ambil, uji coba, semakin aktif, semakin kreatif, dan alhamdulillah 1 minggu terakhir ini kami dilaporkan untuk anggota-anggota sudah menggunakan temuan itu, pakan udang organik yang mereka gunakan sekarang itu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, dalam situasi terjepit itu nelayan kita semakin kreatif begitu. Nah, mungkin pertanyaan lainnya adalah krisis pandemi COVID-19 ini, pesan apa yang ingin kita dapatkan begitu ya. Saya dalam banyak kesempatan menyampaikan bahwa pandemi ini sekaligus juga kembali mengingatkan kita ya, bahwa pangan itu penting. Ya, pangan itu penting. Dalam banyak krisis yang telah kita lewati, posisi pangan itu tidak tergantikan. Ya, bahkan di pandemi COVID ini, di mana kita dianjurkan untuk tidak bertemu secara fisik, pangan pun tidak bisa tergantikan. Lebih kurang begitu saya ingin katakan. Nah, dalam konteks kita sebagai negara kepulauan, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu ya, beliau menyampaikan bahwa dianjurkan atau beliau menghimbau masyarakat kita untuk meningkatkan konsumsi makan ikannya supaya imunitas tubuhnya itu semakin kuat begitu ya di tengah situasi yang semacam ini. Saya kira pesan ini sekaligus juga mengingatkan kita ya, cara kita merespon COVID tentu akan berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, kita punya potensi sumber daya laut yang kaya, ikannya banyak, ya, lautnya luas, pesisirnya luas. Ya, ini adalah potensi protein hewani bangsa kita. Saya baca laporan FAO juga menunjukkan bahwa 54% dari protein hewani bangsa kita itu sudah bersumber dari ikan. Nah, jadi saya ingin sampaikan ini sekaligus peluang, gitu ya.
bahwa di dalam negeri konsumsi ikan kita itu terus bertumbuh. Setiap tahun naik 4%. Jadi waktu 98 tuh konsumsi ikan per kapita baru 18 kg per kapita per tahun. Sekarang sudah lebih dari 50 kg per kapita per tahun. Ini peluang pasar di dalam negeri. Di luar juga demikian. Ya, konsumsi ikan di luar negeri juga terus meningkat. Tiap-tiap negara yang pertumbuhan ekonominya membaik, biasanya switch dari konsumsi daging ke konsumsi ikan. Ya, jadi ini juga menjadi peluang di dalam baik maupun di luar negeri. Nah, maka oleh sebab itu saya ingin menyampaikan bahwa kita punya peluang, ya, baik itu konsumsi di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sisi yang lain kita punya lahan budidaya kita yang cukup luas sekali, yang kita manfaatkan baru kecil. Dari 17 hektar lahan budidaya perikanan kita, baru kita manfaatkan sekitar 1, sekian juta saja. Jadi kecil sekali, gitu ya. Ini peluang yang cukup besar untuk anak-anak muda, ya, kita semua yang ada di dalam komunitas ini untuk turun nih, ya. Jangan berlama-lama di darat, ya, kita harus turun juga ke laut supaya bisa memanfaatkan potensi ekonomi kita yang besar di sana. Nah, terakhir saya ingin mengatakan begini, bagaimana supaya respon kita terhadap COVID ini juga sekaligus menyambut lompatan-lompatan yang akan kita lakukan nanti untuk memperkuat ekonomi perikanan kita ke depannya, gitu ya. Bahwa akan ada tatanan baru seperti disampaikan udah Mas Ril tadi, ya. Ada cara baru, ada standar baru, ya. Kita harus berubah, kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, ya, supaya kita menjadi bangsa pemenang. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Satu, di masa pandemi, ya, tentu adalah tugas kita bersama, ya, untuk memastikan seluruh nelayan kita itu mendapatkan fasilitas atau skema-skema yang sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk jaring pengaman sosial, supaya kondisi kehidupan masyarakatnya atau keluarganya itu tidak semakin terpuruk. Nah, yang kedua adalah penting untuk dipastikan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan kita itu terserap. Ya, saya masih mendengar di sejumlah daerah hasil tangkapan nelayan kita itu belum terserap. Kami sudah bicara dengan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, beliau juga ingin mengajak komunitas-komunitas nelayan, koperasi-koperasi nelayan untuk juga ambil bagian menjadi off-taker dari produk-produk perikanan kita. Nah, yang kedua, di masa pemulihan, ini juga penting saya kira, ya. Yang pertama tentu harus ada upaya untuk switch dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya, karena disinilah masa depan pangan kita. Ini penting kita perkuat, tidak boleh lagi bekerjanya sendiri-sendiri, gitu ya. Harus dalam kelompok, ya, lebih baik lagi kalau bisa berkooperasi sehingga nanti ada kekuatan ekonomi yang besar di tengah masyarakat kita. Yang kedua, saya kira proses digitalisasi di sektor perikanan ini tidak boleh ditunda lagi. Ya, harus kita segerakan. Karena pandemi ini dengan physical distancing-nya itu sekaligus juga menunjukkan bahwa transaksi dengan cara baru itu penting. Interaksi perdagangan dengan cara baru itu penting, di mana cashless, ya, perdagangannya tidak bertemu secara fisik, ya, ini menjadi sangat penting sekali, gitu. Nah, di sektor perikanan sangat terbelakang untuk itu, saya harus sampaikan, gitu ya. Anggota-anggota kami juga sangat kesulitan dengan situasi seperti itu. Saya kira ada AIXI di sini, ada SMESCO di sini yang sudah menyiapkan, saya kira, beberapa strategi-strategi untuk proses digitalisasi. Mohon nanti kelompok-kelompok nelayan ini bisa diajak untuk terlibat, gitu ya, untuk mereka bisa bertransformasi untuk masuk ke dalam platform digital yang ada itu. Nah, yang ketiga adalah kita penting untuk memperkuat sistem logistik ikan di dalam negeri kita ini, ya. Saya udah tanya dengan banyak orang-orang, kenapa ikan di Jakarta lebih mahal daripada di timur Indonesia? Kenapa orang di timur Indonesia lebih suka makan ikan, sementara di Jawa lebih suka makan ayam? Jawabannya karena ikan di Jawa lebih mahal daripada ikan di timur. Mengapa? Karena biaya logistiknya mahal sekali. Kirim ikan dari Maluku Utara ke Jakarta dengan kirim ikan dari Maluku Utara ke Jepang itu hanya terpaut Rp45. Ya. Jadi ongkosnya mahal sekali. Belum lagi kalau dari Papua ke Jakarta itu mahal sekali. Sementara kan masyarakat kita ini 60% ada di Pulau Jawa. Jadi kalau mau konsumsi ikan kita kuat, ya di Jawa ini harus dipastikan harganya juga terjangkau begitu. Nah, mau tidak mau saya setuju, ya, kita penting untuk memperkuat sistem logistik kita, termasuk memberikan kepastian pemotongan harga, ya, terhadap biaya ongkos
perpindahan ikan dari satu pulau ke pulau lain, ya khususnya dari timur Indonesia ke barat Indonesia. Nah, yang terakhir adalah saya kira kaitannya dengan kampanye makan ikan itu. Ya, Presiden di dalam banyak kesempatan, termasuk di tengah-tengah pandemi ini, kami senang sekali mendengarnya. Ya, Pak Jokowi mengatakan, ayo makan ikan lebih giat lagi, lebih banyak lagi di tengah pandemi ini supaya badan kita sehat, lebih kuat, begitu ya. Itu bagus sekali. Ya, saya kira itu menjadi satu momentum yang sangat bagus ya pesannya untuk masyarakat nelayan kita, sehingga publik kita itu tidak jauh dengan protein hewani dari ikan, ya akan semakin dekat, dan dengan sendirinya itu akan memperkuat posisi strategis dari pangan perikanan kita, pangan masa depan kita, pangan laut kita, dan itu dengan sendirinya akan memberikan stimulus kepada ekonomi masyarakat nelayan kita. Saya kira saya ingin berhenti di situ ya. Insya Allah kalau bahan-bahan atau terobosan-terobosan tadi bisa kita dorong bersama-sama, kita bisa menyambut lebih optimis lagi sektor perikanan kita akan tumbuh gemilang setelah COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza. Saya rasa itu adalah Oke. Terima kasih Pak Riza, saya rasa itu sangat komplit sekali Bapak dan Ibu sekalian. Itu menggambarkan sebenarnya dari bahkan temuan lapang seperti apa sampai ke cara-cara yang memang perlu dilakukan, dan juga kondisi-kondisi bahkan tips tadi dari Pak Riza Damanik, bisa seperti itu. Dan menarik sebenarnya salah satunya tadi kata kunci yang sering disebutkan oleh Pak Riza adalah tentang logistik gitu. Dan oleh karena itu saya akan coba lanjut ke Pak Ricardo. Selamat siang Pak Ricardo. Selamat siang, Mas. Oke, jadi Pak Ricardo ini adalah General Manager dari ATT Group, dan kita akan mendengar sebenarnya bagaimana pandangan atau perspektif justru tentang potensi dan peluang UMKM ini dari sisi perusahaan logistik, karena tentu ibarat sebenarnya menjadi payung besar sebenarnya ya, melihat dunia ini permintaannya seperti apa, peluangnya seperti apa. Silakan, Pak Ricardo. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Fatur. Selamat siang Uda, selamat siang Pak Riza Damanik, selamat siang Pak Leonard. Izinkan saya untuk memberikan eviden di lapangan. Jadi yang bisa saya share sebenarnya saat ini adalah sebenarnya selama 2 bulan kemarin terakhir itu di lapangan, dalam hal ini karena saya bergerak banyak di Soekarno-Hatta, saya mencoba untuk memberikan gambaran sebenarnya apa yang terjadi di lapangan dalam hal ini untuk ekspor. Jadi yang unik adalah saat ini untuk dari sisi penanganan barang ekspor untuk small and medium package, dalam hal ini untuk yang menggunakan jasa kurir internasional, itu secara volume untuk ekspor itu mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, tapi artinya impact COVID ini di sisi kita terasa tapi tidak terlalu signifikan. Jumlah barang yang masuk dan keluar yang menggunakan jasa kami untuk yang ekspres kurir itu bisa dibilang stabil. Walaupun ada beberapa waktu dari mulai awal Mei sampai 2 minggu terakhir itu kita sempat low, tapi minggu ini itu sudah mulai back to normal. Nah, yang unik dalam hal ini adalah kalau kita berbicara mengenai peluang ekspor bagi para pelaku UMKM, yang kami hadapi justru volume, karena kebetulan kami saat ini memiliki proyek untuk menghandle barang-barang memiliki UMKM yang marketnya adalah TKI, baik di Hong Kong, di Taiwan, kemudian di Malaysia, Singapura, Korea, dan beberapa negara lainnya. Nah, yang unik adalah selama pandemi ini berjalan, volume itu bisa dibilang drop hanya sekitar antara 20-30%.
Kalau dari komoditi yang kami lihat saat ini, yang dikirimkan keluar tuh mostly adalah produk-produk UMKM seperti misalnya hijab, kemudian makanan-makanan ringan dan makanan-makanan unik yang base-nya adalah bisa ikan atau daging. Jadi secara demand saat ini sebenarnya di luar untuk produk UMKM masih cukup baik. Dalam hal ini tadi saya setuju dengan yang disampaikan dengan Pak Riza Damanik bahwa karena transaksi yang saat ini berjalan dengan menggunakan platform, kemudian berjalan dengan menggunakan pembayaran cashless, transaksi itu hampir tidak ada gangguan. Dan kebetulan sebenarnya secara market tidak ada secara transaksi face to face tidak terjadi karena mereka menggunakan kami sebagai alat untuk mengirimkan barang. Jadi terlepas dari ada atau tidaknya pandemi saat ini sebenarnya volume bisnis yang terjadi di sisi Express Courier Nasional masih tetap bisa terjaga. Kendalanya memang lebih ke movement barang karena saat ini banyak pesawat yang layanan pesawat yang di grounded. Jadi kami harus secara cermat menentukan flight mana yang kami gunakan. Tapi prinsipnya untuk para pelaku UMKM yang saat ini yang bisa kami informasikan adalah market untuk ekspor terutama untuk market-market seperti TKI di negara-negara yang tadi saya sebutkan itu masih sangat cukup baik. Sebagai contoh misalnya Hong Kong on weekly basis dalam skala mingguan itu saat ini masih bisa ekspor antara 5 sampai 7 ton untuk Hong Kong. Untuk Taiwan masih bisa movement sekitar antara 3 sampai 5 ton. Belum termasuk dengan Singapura, kemudian dengan Malaysia dan Korea. Jadi demand itu masih tetap ada. Yang saya enforce sebenarnya lebih ke penetrasi market sih ya, lebih ke penetrasi market. Untuk market tradisional, untuk market TKI sebenarnya kita bisa dapatkan secara online, baik di platform Facebook maupun secara Instagram atau bahkan cuma grup WhatsApp sebenarnya. Bahkan Facebook, Instagram ya Pak ya, channelnya ya Pak ya? Iya betul. Jadi mereka banyak yang tidak menggunakan platform manual seperti boleh saya sebutkan ya Topet atau Bukalapak atau yang lain. Ada beberapa yang menggunakan platform itu, tapi menggunakannya drop point di Jakarta. Baru kami yang narik dari drop point tersebut untuk dikirimkan ke luar negeri. Nah, tapi secara tradisional mereka banyak yang bertransaksi secara WhatsApp group atau bahkan Facebook. Itu yang paling saat ini berjalan, gitu Mas. Jadi itu yang bisa saya informasikan bahwa sebenarnya secara di tengah pandemi ini market itu tetap ada, dan walaupun ada sering menyusut, tapi volumenya tidak terlalu besar seringnya. Kita masih bertahan sekitar antara 70 sampai 80%. Dan saya setuju dengan dari Uda Masril bahwa sekitar bahkan peaknya kemarin ya, karena kita menghadapi Lebaran di seminggu terakhir ini hampir double volumenya dibandingkan dengan reguler, karena banyak yang tidak bisa pulang ke Indonesia dan mereka meminta demand lebih banyak untuk barang-barang yang dari khas produksi Indonesia. Gitu Mas, dari saya. Terima kasih Pak Ricardo. Saya rasa itu banyak akhirnya peluang-peluang yang disebutkan oleh Pak Ricardo tadi ya Pak ya. Bahkan saya rasa mungkin sesimpel Facebook,
WhatsApp, Instagram gitu ya, membaca permintaan-permintaan dari sana gitu ya Pak ya. Iya. Ada cerita menarik mungkin Pak, misalkan seperti apa UMKM ini menemukan permintaan misalkan lewat Facebook, Instagram atau WhatsApp. Oke, sebenarnya ini inline dengan training yang dulu pernah dilakukan juga oleh aksi kalau nggak salah di Depok, bahwa di Depok itu ada banyak produsen, dalam hal ini produsen hijab, kemudian makanan tradisional, yang kemarin kita diskusi sebenarnya mereka kesulitan untuk dalam hal logistik. Mereka sudah dapat captive-nya, mereka sudah dapat marketnya, tapi mereka bertanya, Pak, pertanyaan saya, kalau saya cuma mengirim 1 kilo baju lah ya, hijab, misalnya isinya sekitar 5-10 pieces hijab ke Taiwan, pakai apa sih yang paling ekonomis? Karena kalau mereka menggunakan jasa international courier yang standar saat ini, untuk ke Taiwan aja contohnya 1 kilo bisa antara 200 sampai 300 ribu. Ya, sedangkan hijab itu per pieces mereka kalau misalnya mereka jual bisa di antara cuma 15.000 sampai 25.000. Jadi jangan sampai harga kirimnya lebih tinggi. Nah, yang kami bukakan kemarin adalah kami kenalkan dengan sistem konsolidasi. Jadi mereka tetap bisa mengirimkan hanya dengan rate antara 75 sampai 100.000 per kilo ke luar negeri, ke Taiwan contohnya, dan mereka barang mereka dengan mudah gitu. Jadi mereka bisa memenuhi demand dari customer mereka di luar. Itu yang kemarin kita lakukan. Oke, menarik sekali. Makasih Pak Ricardo. Saya rasa itu jadi salah satu cerita atau bentuk nyata sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tetap masih ada peluang gitu di masa-masa seperti ini. Akan selalu ada. Dan oleh karena itu sebagai panelis terakhir Pak Leonard. Halo Pak Leo, selamat siang. Pak Leo adalah direktur utama dari Smesco, yang memang banyak berbicara tentang strategi, panduan, guideline untuk para UMKM Indonesia. Bagaimana Pak Leo? Tadi sudah mendengarkan banyak dari panelis dan saya persilakan langsung waktunya untuk Pak Leo. Ya, selamat siang semuanya dan rekan-rekan yang lain yang saya hormati. Saya senang sekali karena panelis ini optimis banget ya. Tapi saya rasa itu memang sesuatu yang harus ditumbuhkan gitu kan, dipupuk gitu oleh kita semua. Karena sebetulnya memang seperti yang saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh di awal oleh Mas Asril, bahwa situasi ini sangat berbeda gitu dengan krisis yang lainnya gitu kan. Memang ada ketakutan gitu, ada fear yang ada di sisi konsumen gitu kan, dan di lapisan tertentu yang memang memiliki daya beli, sehingga ekonominya ini kedisrupt gitu kan. Harusnya kan ada optimisme di dua sisi nih, dari sisi supply dan demand, sehingga terjadi market yang vibrant gitu kan. Problem ini timbul kan ketika salah satu sisinya kan pesimis atau mungkin ya tidak memiliki keinginan untuk membeli lagi. Nah, di Indonesia ini sayangnya seperti yang tadi juga bapak-bapaknya sudah utarakan di awalnya, itu konsumerismenya itu ada bersentral di Pulau Jawa ini gitu kan, dan ada di kalangan-kalangan yang tertentu. Karena waktu itu saya pernah dapat satu data perbankan yang bisa menggambarkan betapa Jakarta itu adalah sentral daripada keuangan di Indonesia gitu kan. Nah, ini kan mempengaruhi sekali tipe konsumsi gitu kan. Contohlah waktu itu di data itu disebutkan orang yang memiliki saldo di bawah 100 juta itu ada 296 juta rekening gitu kan.
Tapi total daripada seluruh rekening di Indonesia itu cuma 301 juta. Jadi artinya, dan 65% itu adanya di Jakarta. Jadi satu Kelapa Gading, satu Jakarta Selatan, satu Jakarta Utara, satu Jakarta Barat, itu sudah bisa merepresentasikan uang yang ada di misalnya satu pulau, gitu. Nah, artinya kalau kita mau mendisrupt apa yang ada di future untuk UMKM, kita harus mengerti pola-pola gerakan itu kan. Bagaimana kita bisa mengadopsi perubahan lifestyle, terutama ya dari segi konsumsi. Dan saya melihatnya UMKM masa depan ini akan perhatikan sekali skala sih. Jadi skala itu termasuk dari skala investment, dari skala produksi, dari skala distribusi. Jadi ketahanan itu juga datang dari skala. Kita bisa lihat beberapa teman-teman kita juga, bahkan ya kan saya bukan bekas masih sih, ya kan, saya kan dari private gitu kan, dan saya juga seorang pebisnis. Itu teman-teman kita itu gugurnya cepat sekali, gitu kan. Bahkan yang dibilang grup-grup besar gitu, ada beberapa yang goyangnya very quick, cepat sekali, gitu kan. Jadi apa yang terjadi, ya padahal yang lain gitu, maksudnya ada juga pihak-pihak yang masih bisa grow gitu kan. Tapi growth-nya ini juga sebetulnya belum tentu sesuatu yang permanen. Growth-nya ini juga situasional banget gitu. Jadi apa yang kita lihat sebagai optimisme ini sebetulnya bisa berubah minggu depan gitu kan. Kalau saya sih lebih nggak optimis sih, nggak seoptimis bapak-bapak yang lain gitu kan. Saya lebih kepada bukan pesimis juga, tapi lebih di tengah-tengah, gitu kan. Lebih di tengah-tengah. Saya melihatnya UMKM ini harus punya agility yang luar biasa, gitu kan. Dan mereka juga mesti punya kekuatan untuk berubah yang cepat, gitu kan. Kalau tidak, mereka tidak bisa mengikuti perubahan yang akan terjadi. Speednya tuh luar biasa cepat, gitu. Jadi demand daripada si market ini akan berubah mungkin per minggu, tergantung situasinya, gitu kan. Nah, bagaimana leadership daripada UMKM itu kalau memiliki kualitas leadership, gitu kan, dia bisa mengatasi perubahan itu dengan cepat, gitu. Ya seperti pivot-pivot yang terjadi, membuat APD tadinya apa, dan membuat ini tadinya apa, itu kan sebetulnya situasional dan bukan, saya nggak bilang itu bisnis, gitu. Itu hanya bertahan aja, strategi bertahan. Tapi kalau untuk bisnis di masa depan, sepertinya mereka harus go back to the drawing board lagi, gitu kan, dan memikirkan kira-kira yang akan masih dikonsumsi di masa depan itu apa ya, itu sih. Oke, padahal itu sebenarnya salah satu sudut pandang yang saya rasa juga menarik. Untuk dari Smashco sendiri, Pak Leo, apa yang sedang dilakukan saat ini gitu di tengah-tengah pandemi ini untuk mendampingi, tentu juga meningkatkan dari segi kualitas, kapabilitas dan kapasitas UMKM sendiri. Yeah. Ya, Smashco sejak awal pandemi, mungkin selang beberapa minggu gitu, kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan secara online yang gratis ke UMKM. Sudah berjalan 7 minggu, kita sudah melatih ribuan UMKM, dan di sana kita menghadirkan banyak sekali expert gitu kan, dan juga pelaku bisnis. Seminggu itu bahkan bisa 5 kali intensitasnya. Bisa dilihat di www.smashcoindonesia.com, dan ini akan teruskan. Tapi selain daripada itu, kita juga sedang menyiapkan sebuah platform untuk trading ke depan itu perlu strategi baru, gitu. Dan trading ke depan ini kita merasa, ini arahan Pak Menteri juga, kita merasa itu harus ada sebuah agregasi. Jadi UMKM saat ini tuh perlu agregasi dan perlu konsolidasi, gitu kan. Nah, datangnya dari mana? Salah satunya juga mungkin bisa datang dari pemerintah, gitu kan. Melalui apa? Ya bisa melalui koperasi, bisa melalui bisnis dan lain sebagainya. Nah, Smashco ini ingin menempatkan diri sebagai sebuah platform yang nantinya bisa
konsolidasi, terutama ini ya, mengkonsolidasi supply sama mengkonsolidasi demand gitu kan dalam sebuah platform B2B, tapi kita juga mau fokus ke B2C. Karena kita merasa B2B ini nantinya kita akan arahkan yang ultra mikro, terutama yang ultra mikro dan mikro itu untuk bisa dikonsolidate gitu kan, supaya menjadi lebih efektif dari segi branding, misalnya cuma satu branding, tapi suppliernya banyak dan lain sebagainya. Program itu kita namakan konvoi produk nasional. Jadi berbagai kategori yang populer nanti kita jadiin satu brand gitu kan. Daripada misalnya bakpia patok ada 30 brand, mereka bunuh-bunuhan gitu kan. Atau apapun juga lah, keripik ada 150.000 brand gitu mungkin, saya nggak tahu gitu kan. Semuanya juga nggak ada yang beken gitu misalnya. Tapi semoga kita bisa mengarah ke sana lah, mengasistensi UMKM mengarah ke sana. Bukannya untuk membunuh yang ada gitu, tapi untuk membantu yang kecil yang mungkin tidak mampu branding. Karena branding jujur aja kalau saya pribadi, menurut saya branding bukan untuk semuanya. UMKM juga nggak semuanya harus berbranding. Beberapa UMKM di level yang mikro dan ultra mikro itu mungkin jadi supplier yang baik saja, gitu kan, tanpa harus berbranding. Brandingnya B2B, saya supplier yang baik, gitu kan. Hal seperti itulah. Dan kemudian terakhir mungkin kita juga akan membangun sebuah program ya pendidikan juga, gitu kan, pelatihan Spark Campus kita. Jadi ada Spark Campus, ada Spark Trade, dan juga kita sedang menjalankan sebuah pilot, itu namanya Kakak Asuh UMKM. Jadi sebuah program untuk mengadopsi UMKM yang tidak mampu. Jadi seperti yang tadi kita bilang, bagaimana seorang digital marketer, kita latih orang yang non-digital marketer menjadi digital marketer, membantu dan mengadopsi UMKM yang tidak mampu untuk onboarding, tapi juga hanya tidak stop di situ, mereka mungkin bisa bahkan sampai pendampingan gitu kan terhadap UMKM-nya, making sure bahwa mereka nanti bisa berjualan dan sebagainya. Seperti itu. Ini masih tahap piloting, kita sudah melatih 60 orang, tapi segera akan dibesarkan kalau bisa. Seperti itu. Oke, thank you Pak Leo atas insight-nya. Sebenarnya untuk konsolidasi tadi, mungkin saya juga ke Pak Ricardo. Pak Ricardo, bagaimana melihatnya Pak? Ketika saya mungkin pernah beberapa kali membaca referensi ketika memang menjadi konsolidasi dan satu brand gitu ya. Dan tentu tadi salah satu poin yang penting dari Pak Leonard adalah mungkin UMKM perlu mempositioningkan diri gitu ya, mengambil posisi dalam arti tidak semuanya branding, tapi juga jangan melupakan market B2B gitu, membangun reputasi dan yang lain. Menurut Pak Ricardo bagaimana Pak strategi seperti itu di melihat permintaan global? Oke, saya setuju sih dengan apa yang disebutkan oleh Pak Leo. Jadi untuk beberapa segmen sebenarnya yang saya lihat di market ya, yang saya hadapi sekarang, beberapa customer mereka tidak terlalu mementingkan brand, ya, terutama untuk kita berbicara mengenai kepada segmentasi menengah ke bawah, karena yang mindset yang saat ini ada, yang saya lihat banyak yang larinya lebih ke pricing, competitive pricing, apakah produknya affordable apa enggak untuk dibeli. Tapi ketika kita berbicara mengenai B2B market yang untuk ekspor dalam skala besar, gitu ya, pengalaman kami branding itu cukup punya pengaruh. Kalau kita ngomong branding berarti termasuk dalam hal di dalamnya packaging, ya, for example. Contohnya kalau yang kami hadapi sekarang, misalnya untuk kita taruh produk di platform, ya, platform B2B, contohnya kita taruh di misalnya di Alibaba.com, for example, gitu ya. Produk yang eye catching itu benar-benar yang secara branding tertata dengan baik, kemudian packagingnya pun cukup proper. Jadi kalau dibilang mana yang akan kita gunakan,
both side both segmen ya, baik B2C maupun B2B, masing-masing punya demand-nya terhadap brand. Oke. Masing-masing punya demand. Ya. Baik. Oke, jadi mungkin sebenarnya setelah strategi dan inisiatif memang justru pengkonsolidasian dan menjadi satu ini salah satu yang menarik juga ya Pak Ricardo berarti ya untuk memang dilihat dari opportunity globalnya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saat ini sedang bergabung di dalam FGD, Entrepreneur dan UMKM, kita sudah masuk ke pukul 15.27, maka diskusi sudah berlangsung di Mentimeter. Kita akan bahas nanti di sesi selanjutnya. Setelah ini akan ada Selasa sore bersama para tokoh nantinya yang persis akan setelah ini. Oleh karena itu sebenarnya untuk menutup FGD kali ini saya minta sebuah closing statement dan mungkin sebuah pesan-pesan dari bapak-bapak panelis sekalian. Mumpung juga ini adalah Hari Kebangkitan Nasional untuk entrepreneur dan UMKM kita. Apa pesannya? Udah Mas Sil, silakan. Udah, mohon maaf, udah masih di mute mic-nya. Oke. Yang terpenting kita adalah semangat menghadapi menghadapi ke depan ini. Karena apa? Ini banyak peluang di sini gitu. Cuma memang terhenti, terkejut sejenak ini, ya ini biasa sajalah menghadapinya. Yang jelas, depan ini harus semangat kita menghadapi hal yang seperti ini. Gitu. Nggak boleh kita berlama-lama patah hati begini. Kira itu. Bahasanya merenung tadi ada ya, jangan lama-lama merenung ya, ya. Lama-lama. Oke, itu cuma. Baik, terima kasih udah Mas Sil. Pak Riza Damanik, pesan-pesan Pak untuk para UMKM kita khususnya di Hari Kebangkitan Nasional ini. Ya, saya kira harus terus semangat ya, karena situasi ini tentu harus kita perkuat dengan solidaritas ya dalam situasi sekarang. Tidak mungkin hanya pemerintah sendiri begitu ya, atau masyarakat sendiri gitu. Perlu ada solidaritas yang kuat karena terbukti dalam krisis seberat apapun ya bangsa kita itu kuat melewatinya dengan solidaritas dan rasa senasib sepenanggungan yang utuh begitu ya. Nah ini sekali lagi kita ingin buktikan bahwa kita punya kekuatan itu. Yang kedua sekali lagi saya ingin menyampaikan kita punya peluang ya besar sekali di laut kita. Sumber daya ikannya cukup banyak sekali dan ini adalah sumber protein bangsa kita utama ya. Banyak negara-negara yang sedang melirik ini saya kira dengan banyak kesempatan. Kalau ini bisa sungguh-sungguh kita optimalkan, dari sekarang kita persiapkan dengan baik begitu, potensi ini kita akan optimalkan nanti setelah pandemi dengan baik pula ya, insya Allah kita akan jadi bangsa unggul lah di laut gitu. Saya kira itu. Baik, kolaborasi semua pihak ya Pak Riza ya, kolaborasi semua pihak menjadi salah satu kunci untuk kita melewati ini ya Pak Riza ya. Saya rasa itu catatan yang sangat perlu kita renungkan baik-baik, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Ricardo silakan Pak, pesan-pesan untuk UMKM kita di Hari Kebangkitan Nasional. Tetap optimis dan fokus, itu sih yang saya, hanya dua kata-kata itu yang bisa saya sampaikan. Tetap optimis dan fokus karena market tetap ada. Baik, terima kasih Pak Ricardo. Dan terakhir silakan Pak Leonard untuk menutup FGD kita kali ini. Iya, baik. Jadi sebelum mulai di Smedco sebetulnya kita sudah merancang sebuah visi baru yang kita namakan 3S. Jadi itu sinergi, sosial, dan solidaritas. Tapi sebetulnya itu bukan karangan saya, gitu kan. Itu hanya sebuah asas yang berasal dari kooperasi, sebetulnya asas kooperasi. Jadi saya rasa sebetulnya negara ini sudah memiliki asas-asas yang baik dari sejak dulu. Tapi kita udah lupa, gitu kan. Nah, di Hari Kebangkitan Nasional ini sepertinya ada baiknya kita menerjemahkan kembali, gitu maksudnya. Asas-asas yang sudah baik, Bhinneka Tunggal Ika, dan semua dan lain sebagainya lah. Ini dan hukum adat, saya lihat itu banyak sekali yang baik. Ini saatnya momen new normal itu sebetulnya kembali ke akar. Nah, kembali ke akarnya ini tapi juga pasti relevan ya. Mungkin itu pesan yang saya ingin sampaikan juga, dan juga yang Smedco juga berharap bisa berkontribusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leonard, udah Mas Sil, Pak Ricardo, dan Pak Riza sudah bergabung di dalam sesi kali ini.
Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa kita sudah mendapatkan banyak sekali insight dan inspirasi sejujurnya mengenai UMKM kita, khususnya di momentum kebangkitan nasional ini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi mungkin adalah salah satu kutipan sebenarnya dari Pak Riza tentang kolaborasi dan bagaimana kita semua harus bisa solid, pun juga dari Pak Leonard, udah Masril, juga Pak Ricardo terus sampaikan. Saya sering mendengar kalau istilah dalam bisnis atau UMKM kan biasanya B2B dan B2C ya Bapak-Bapak sekalian ya. Tapi sekarang tuh R2R katanya, rakyat tuh rakyat. Bismillah, rakyat tuh rakyat. Jadi kita semua harus saling menopang dan saling harus solidaritas dan menjaga kolaborasi ini untuk menghadapi pandemi COVID-19. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itulah akhir dari FGD kita siang kali ini. Saat lagi kita akan ada Selasar sore bersama para tokoh, ada Pak Bima Arya, Prof. Ahmad Erani Ustika, ada Profesor Enal Kasali juga, dan ada Pak Menteri Koperasi dan UMKM, Pak Teten Mas Duki. Terima kasih Pak Ricardo, Pak Masril, Pak Leonard, Pak Riza atas waktunya. Kami pamit undur diri Bapak dan Ibu sekalian, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Ya.